Ya Sobat Telur, saat ini kita akan membahas alur cerita sebuah film zombie apokalips yang baru saja dirilis oleh Netflix berjudul All of Us Are Dead, yang sudah Mince bahas cast dan review teaser serta trailernya pada video Mince sebelumnya. Tapi ternyata bukan terdiri dari 8 episode ya sob, ternyata terdiri dari 12 episode. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode dibuka dengan sekelompok remaja yang sedang membuli seorang remaja bernama Shinju di atas gedung. Mereka membuli Shinju dengan membabi buta, hingga akhirnya Shinju terjatuh dari atas gedung dengan mengenaskan. Remaja yang terakhir memukul terkejut dan tampak ketakutan. Adegan kemudian beralih pada Shinju yang ternyata dapat diselamatkan. Ia dikunjungi ayahnya bernama Lee Byung-chul atau Guru Lee di rumah sakit. Shinju menanyakan pada ayahnya apakah anak-anak yang membulinya baik-baik saja. Ia juga meminta maaf pada ayahnya karena ia terpaksa melakukan sesuatu pada mereka. Ia ingin mereka tewas. Ayahnya terbelalak dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi remaja itu tetap bersikeras akan melenyapkan nyawa mereka. Tiba-tiba Shinju berubah histeris hingga hampir menggigit tangan ayahnya. Dengan sedih dan terpaksa, ayahnya meminta maaf lalu mengambil sebuah Alkitab dan terpaksa menghempaskan Alkitab itu hingga Shinju tewas. Guru Lee lalu membawa jasad Shinju di dalam koper dengan mengendap-endap. Tiba-tiba koper terasa berat hingga ia terjatuh. Saat itu, lengan Shinju keluar dan langsung mencengkram lengan Guru Lee. Guru Lee segera melepaskan diri dari cengkraman Shinju dan melihat Shinju yang berusaha keluar dari koper. Guru Lee hanya bisa memandanginya dengan khawatir. Lalu, cerita pun dimulai. Adegan lalu menampilkan siswa-siswi SMA Hyosan dengan segala kegiatannya. Sebagian siswa sedang mengikuti lomba paduan suara, sebagian lagi lomba memanah. Di ruang laboratorium, seorang siswi bernama Hyunjun baru saja terbangun dari istirahatnya setelah selesai membersihkan ruang laboratorium bersama teman-temannya. Tiba-tiba ia terkejut karena mendengar suara berisik dari ruang penelitian. Ia mendatangi sebuah kotak aluminium yang bergerak-gerak sendiri. Ia pun lalu membukanya. Ternyata isinya seekor hamster putih. Ia berupaya untuk membelainya, tapi ternyata jarinya digigit hamster itu dan hamster berubah menjadi buas. Tiba-tiba masuk gurunya, yaitu Guru Lee yang ternyata adalah ayah dari Sujin yang dibully dan berubah ganas di adegan awal tadi, di mana ia mengajar pelajaran sains di sekolah Hyosan. Hyunjun langsung keluar dari laboratorium, tetapi Guru Lee melihat kotak hamster yang telah dibuka Hyunjun dan melihat tetesan darah di lantai. Dengan sigap Guru Lee langsung menarik kembali Hyunjun ke dalam laboratorium, lalu menyembunyikan Hyunjun di laboratorium dengan mengikatnya tanpa seorang pun tahu. Adegan kemudian beralih pada dua siswa bernama Onjo dan Chosan serta dua teman lain yang mampir makan ke restoran orang tua Chongsan sepulang dari sekolah. Mereka menggosipkan tentang Guru Lee yang akhir-akhir ini bersikap aneh sejak anak lelakinya menghilang setelah dibully. Sejak itu Guru Lee tak mengajar selama beberapa hari. Namun ketika ia masuk mengajar kembali, seorang teman sekelas mereka mencium bau badan Guru Lee seperti bau mayat. Chosan dan temannya Gongyu tidak mempercayainya. Di sudut gedung sekolah yang sedang direnovasi, seorang siswa bernama Sohyuk sedang membantu dua siswa yang sedang dibully oleh Gwinam dan gengnya yang di awal film telah membuli Sujin, anak dari Guru Lee. Namun karena ketakutan, kedua siswa itu akhirnya memilih kembali ikut bergabung dengan geng Gwinam lagi. Saat jam pelajaran dimulai, seperti biasa Guru Park, wali kelas Onjo dan Chosan meminta agar sebelum pelajaran dimulai, para siswa mengumpulkan ponselnya. Namun Guru Park tidak melihat keberadaan Hyunjun di kelas. Seorang siswa memberitahu bahwa terakhir kali ia melihat Hyunjun saat ia dan beberapa teman lainnya bersama-sama Hyunjun membersihkan ruang lab. Selepas itu mereka tak menemui Hyunjun lagi. Selepas pelajaran, akhirnya Guru Park menemui Guru Lee di ruang lab untuk menanyakan keberadaan Hyunjun yang merupakan siswi di kelasnya. Namun Guru Lee berkilah tak melihatnya. Selepas Guru Park pergi, Guru Lee masuk ke ruang peralatan lab dengan Hyunjun yang ternyata terikat di dalam ruangan
itu. Guru Lee membuat video dengan laptopnya dan menyampaikan bahwa telah ada seorang siswi yang tergigit hamster percobaan lab dan ia telah memberikan obat bius benzodiazepin karena itu akan memperlambat infeksi. Namun hanya akan memperlambat untuk beberapa jam saja. Lalu Hee-jun tiba-tiba mulai mengganas dan Guru Lee kembali menyuntikkan benzodiazepin dan Hyo-jun mulai kembali tenang. Selepas itu Guru Lee masuk ke kelas yang merupakan kelas dari Guinnam, geng pembuli untuk mengajar pelajaran sains. Adegan kemudian beralih pada Guru Park yang akan melakukan pelajaran berikutnya. Tiba-tiba Hyun-jun yang terluka parah masuk dan memberitahu Guru Park bahwa ia diikat Guru Lee di ruang laboratorium dan Guru Lee telah menyuntikkan sesuatu padanya. Ya, Guru Lee hendak membunuhnya. Guru Park terkejut dan segera membawa Hyun-jun ke ruang UKS dengan dibopong oleh So-hyu dan dibantu oleh Onjo dan Isa. Sesampai di ruang UKS, Hyun-jun mulai mengganas dan berusaha menggigit orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya dokter UKS harus menyuntikkan obat penenang, namun ia sempat tergigit oleh Hyun-jun. Sedangkan Onjo sempat terluka ketika menghindari gigitan Hyun-jun. Guru Park pun akhirnya segera menghubungi rumah sakit. Tak lama datanglah tim penyelamat datang untuk menyelamatkan Hyun-jun, di mana salah satu petugas penyelamatnya adalah ayah dari Onjo. Saat Onjo dan So-hyu hendak kembali ke kelas, Onjo menyampaikan rasa sukanya pada Hyo-suk dan memberikan name tag-nya sebagai tanda cintanya. So-hyu heran karena semua siswa taunya Onjo adalah kekasih dari Chong-san. Tetapi Onjo membantah karena kedekatannya dengan Cho-san hanyalah sebatas sahabat saja karena kebetulan rumah mereka berdekatan. Tiba-tiba Cho-san datang dan menanyakan keadaan Onjo, namun Onjo hanya berlalu meninggalkan mereka berdua. Jadi Sob, Mince jelasin sedikit. Cho-san ini sebenarnya bucin sama Onjo, sedangkan Onjo tertariknya sama Soo-hyuk. Oke, kita lanjut Sob. Guru Lee yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di kelas Guru Park akhirnya kembali ke ruang laboratorium untuk memeriksa Hyun-jun. Namun Hyun-jun ternyata tak ada lagi di tempatnya. Rupanya Hyun-jun tadi berhasil melepaskan diri Sob. Tak lama masuklah Guru Park dan seorang guru lainnya dan membawa Guru Lee ke ruang kepala sekolah dan memberitahu bahwa Hyun-jun sudah dibawa ke rumah sakit. Guru Lee terkejut dan mengatakan bahwa Hyun-jun harusnya dikarantina dahulu. Namun tiba-tiba polisi yang diam-diam telah dihubungi oleh Guru Park datang dan menangkap Guru Lee. Sementara itu di ruang UKS, dokter UKS memeriksa tangannya yang tadi sempat tergigit oleh Hyun-jun. Rupanya gigitan itu berubah menjadi memar, melebar dan tampak menyeramkan. Ia mulai merasakan tubuhnya bergetar dan matanya memerah. Ia pun segera meminum obat. Namun ternyata ia malah kejang-kejang dan berubah menjadi ganas. Ia menyerang seorang siswa dan berhasil menggigitnya. Seketika siswa pingsan, namun seketika itu pula berubah menjadi ganas dan langsung menyerang siswa lain yang sedang berada di dalam kelas. Beberapa siswa pun tergigit dan korbannya juga berubah menjadi ganas. Begitu seterusnya hingga virus ganas itu mulai mewabah dan menginfeksi sebagian besar siswa di dalam gedung. Siswa-siswa pun mulai berlarian menghindari serangan dari teman sendiri. Jadi masa inkubasi virus ini cepat Sob. Tanpa waktu lama virus ini bisa langsung menyebabkan menjadi zombie. Sementara itu di ruang kantin, Onjo menceritakan pada Chong-san bahwa ia telah mengatakan cintanya pada So-hyu dan meminta Cho-san sebagai teman dekat So-hyu untuk menanyakan bagaimana perasaan So-hyu kepadanya. Cho-san tertegun dan tampak kecewa. Ia pun menjawab bahwa ia tidak begitu dekat dengan So-hyu. Onjo kesal dan menuduh Cho-san tidak setia kawan. Saat Onjo pergi, tiba-tiba siswa yang telah berubah ganas menerobos masuk kantin. Seketika kantin menjadi heboh. Semua siswa berteriak ketakutan dan ada yang berhasil menyelamatkan diri. Namun sebagian besar harus menjadi korban dan seketika itu juga berubah menjadi ganas lalu menyerang siswa lainnya. Onjo yang hampir tergigit segera diselamatkan Cho-san. Mereka berusaha berlari menyelamatkan diri ke ruang kelas. Ternyata di dalam kelas telah ada beberapa siswa lainnya yang juga menyelamatkan diri. Tak lama masuk So-hyuk bersama Namra, ketua kelas mereka yang sebenarnya disukai oleh Soo-hyuk. Onjo tampak cemburu melihat kedatangan mereka. So-hyuk mengatakan bahwa sekolah mereka sepertinya sedang diserang oleh virus zombie. Oke Sob, kita beralih sejenak ke Hyun-jun yang telah tiba di rumah sakit dan sedang dilakukan cek MRI. Baru saja akan dilakukan pengecekan, tiba-tiba Hyun-jun kembali mengganas dan menggigit petugas medis di ruangan itu. Hingga akhirnya Hyun-jun menyerang orang-orang di rumah sakit itu.
Betul. Baik, kita kembali lagi ke sekolah Hyon-san. Guru-guru dan kepala sekolah yang sedang rapat di ruang kepala sekolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekolah. Kepala sekolah bersikeras meminta kepada para guru agar tidak memberitahu orang luar tentang insiden yang terjadi pada Hyunjun. Namun guru Park bersikeras untuk memberitahu seluruh siswa agar bersiaga dengan membunyikan alarm darurat. Saat guru Park keluar untuk membunyikan alarm darurat, ia melihat seorang guru yang diserang siswa yang berubah menjadi ganas. Guru Park langsung ke ruang siaran dan dengan bantuan pengeras suara, guru Park memberitahu pada para siswa dan guru bahwa saat itu telah terjadi fenomena aneh di sekolah mereka di mana para siswa menyerang orang-orang yang ditemui dengan ganas. Guru Park meminta agar para siswa segera mencari tempat berlindung hingga bantuan datang dan jika memungkinkan agar siapapun dapat menghubungi polisi atau siapapun untuk meminta bantuan. Adegan kemudian beralih pada Guru Lee yang sedang diinterogasi oleh detektif. Guru Lee bersikeras meminta detektif menjemput Hyunjun dari rumah sakit dan mengkarantinanya. Namun detektif meminta Guru Lee untuk berhenti membual karena ia tahu Guru Lee telah membuka laporan palsu tentang anaknya yang hilang. Karena ia tahu sebenarnya bahwa Guru Lee telah menewaskan anaknya. Guru Lee akhirnya berkata bahwa ia akan mengakhiri semuanya. Lalu ia pun menceritakan bahwa ia telah melakukan percobaan pada tikus dan kucing yang ia kurung dalam sebuah kotak. Saat itu tikus ketakutan menghindari kucing hingga ada seekor tikus yang karena begitu sangat ketakutannya akhirnya berani menyerang kucing itu. Saat itu terjadi berarti hormon testosteron tikus sedang meningkat drastis. Ia pun akhirnya mengekstrak hormon itu lalu memurnikannya dan memberikan pada anaknya Sujin dengan harapan saat Sujin yang sering dibully ketakutan ia akan berubah menjadi pemberani dan kuat serta dapat melawan. Namun yang terjadi malah anaknya menjadi sangat ganas bahkan menggigit istrinya. Detektif tidak mempercayainya dan menganggap Guru Lee sebagai orang yang konyol. Nah, jadi kita sekarang tahu sob, wabah ganas itu ternyata berawal dari Guru Lee yang intinya itu ia menciptakan suatu hormon untuk menghilangkan rasa ketakutan pada diri seseorang yang dia tujukan untuk orang-orang yang ketakutan dan tertindas. Nah, hormon itu ia berikan pada anaknya agar anaknya berani melawan teman-temannya yang sering membulinya. Nah, berarti sob, kita harus hati-hati ya sob. Pelajaran hari ini adalah jangan suka membuli karena bisa fatal bagi korban yang dibuli. Oke, kita lanjut sob. Adegan kemudian kembali ke ruang kelas Onjo di mana Onjo berhasil menemukan ponsel seorang teman sekelas yang disembunyikannya. Chongsan langsung menghubungi polisi dan memberitahu bahwa sekolahnya sedang diserang oleh zombie. Onjo juga menghubungi Damkar meminta bantuan. Tiba-tiba seorang guru masuk kelas dan meminta agar mereka segera mengganjal pintu masuk kelas. Namun Ishak melihat ternyata tangan guru itu telah tergigit. Ishak meminta agar sang guru keluar, tetapi sang guru bersikeras tetap berada di kelas. Hingga akhirnya tiba-tiba ia berubah menjadi ganas dan seorang siswa di kelas itu berhasil digigitnya. Siswa lainnya segera berlari keluar mencari ruang perlindungan lain. Namun di lorong kelas mereka dihadang sekelompok temannya yang ganas hendak menyerang mereka. Dengan bantuan kusen pintu dan jendela, mereka pun akhirnya berusaha menghalau serangan itu hingga akhirnya mereka bisa masuk berlindung di ruang laboratorium. Namun sayang, ponsel yang dipegang Onjo tertinggal di luar. Saat itu Onjo tersadar bahwa Sohyuk tidak ada bersama mereka. Terakhir mereka ingat, Sohyuk berada di belakang mereka menghalau serangan agar mereka dapat masuk laboratorium. Namra tampak khawatir dengan Sohyuk. Rupanya Sohyuk masih mencoba menghindari serangan zombie di ruangan lain. Tak lama suatu keanehan terjadi pada Ishak. Rupanya Ishak sempat tergigit dan matanya mulai memerah dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Chongsan segera menjauhkan Onjo dari Ishak. Dan benar saja, Ishak mulai berubah mengganas dan menyerang Onjo. Chongsan segera menyelamatkan Onjo hingga akhirnya Ishak terlempar keluar jendela. Onjo sangat terpukul telah kehilangan sahabatnya Ishak. Saat itu Chongsan merasa mereka harus segera pindah ke ruang lain yang lebih aman karena teman-teman mereka yang mengganas mulai mendesak masuk. Chongsan ingat ruang siaran yang berada tepat di tingkat 2. Lalu ia mendapat ide untuk turun melalui jendela ke ruang siaran dengan bantuan selang damkar. Satu persatu mereka pun turun ke ruang siaran di mana ternyata mereka bertemu dengan Guru Park yang berlindung di sana. Dan yang terakhir harus turun adalah Chongsan. Saat Chongsan akan turun, teman-teman zombinya ternyata berhasil masuk dan langsung menyerangnya. Chongsan langsung melompat dengan diikuti beberapa teman zombie lainnya.
Well sob, apa Chosan berhasil menyelamatkan diri ya sob? Kalau berhasil, bagaimana cara dia selamat? Apa dia berhasil memegang selang damkar? Biasanya sih begitu di film-film. Selalu ada kata selamat untuk tokoh utama kalau filmnya masih awal-awal. Apa benar seperti dugaan Mince? Yang pasti, Mince excited banget ngikutin serial ini. Karena dari menit awal di episode 1 saja, sudah langsung dimunculkan ketegangan dan unsur misterinya. Bahkan sudah langsung dimunculkan zombie attack-nya tanpa memakan durasi yang lama untuk pengenalan tokoh-tokohnya. Soalnya ada juga serial zombie attack begini yang bahkan memerlukan beberapa episode untuk akhirnya menampilkan zombie attack-nya. Apa kata Mince di video review teasernya pada video Mince sebelumnya sob? Netflix kalau bikin film gak tanggung-tanggung, selalu ada kualitas di setiap film yang ditayangkannya. So, terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Tetap pantengin di sini untuk episode berikutnya yang akan segera Mince up. Atau cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. Jika kamu penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you.